Di antara hiruk-pikuk kehidupan masyarakat Pejeng, desa ini menyimpan banyak cerita lama tentang keyakinan, tentang keseimbangan, dan tentang dewa yang menari di antara hidup dan kematian. Di tempat inilah Dewa Siwa dipuja dalam wujudnya yang berbeda, antara kemarahan dan kedamaian, antara yang fana dan yang abadi. Sejak masa Bali kuno, ajaran Siwa telah berakar di tanah ini. Ia dipuja sebagai kekuatan tertinggi, sumber dari penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan alam semesta. Dari Pejeng hingga Bedulu, jejak pemujaan itu tumbuh bersama sejarah kerajaan-kerajaan Bali kuno. Dan di antara semua peninggalan itu, berdiri satu pura yang menyimpan bentuk pemujaan paling berbeda. Kebo Edan. Kebo Edan, kalau kita merujuk kepada nama pura itu, jadi berdasarkan penelitian yang ada itu, kemungkinan pura Kebo Edan sudah ada sejak abad-abad yang cukup lama, sekitar abad ke-14 terkait dengan puranya itu. Nah, kalau berdasarkan etimologi terkait dengan penamaan, Kebo Edan ini berasal dari kerbau, kemudian edan itu adalah gila. Jadi seakan-akan arca yang berada di Kebo Edan itu adalah gila. Jadi gitu anggapannya, sehingga penamaan itu diambil oleh masyarakat masa lalu untuk penamaan Pura Kebo Edan. Edan itu berasal dari bahasa Jawa yaitu gila. Kemungkinan besar bahwasanya ini mendapat pengaruh dari kebudayaan atau bahasa dari Jawa itu sendiri. Terkait dengan wilayah Pejeng, jadi Pejeng itu berdasarkan hasil penelitian yang ada tidak terlepas wilayahnya dengan Bedulu, Pejeng Bedulu. Jadi dikatakan ya, kemungkinan adalah pusat dari kerajaan Bali kuno. Jadi Pejeng Bedulu itu kenapa dikatakan sebagai pusat kerajaan Bali kuno? Indikator pertama adalah banyaknya tinggalan arkeologi yang tersebar di Pejeng Bedulu, bahkan dari masa prasejarah, kemudian klasik Hindu-Buddha, dan selanjutnya cukup banyak. Kemudian dari sisi geologis, jadi sangat mendukung bahwasanya Pejeng Bedulu itu menjadi salah satu pusat karena cukup subur, kemudian kemiringannya juga nggak terlalu miring. Jadi dua indikator ini cukup mendasari kemungkinan besar Pejeng Bedulu itu adalah pusat kerajaan Bali kuno. Itu yang cukup menjadi alasan kenapa Pejeng menjadi hal yang penting dalam sejarah kebudayaan Bali kuno. Bali kuno itu terdapat beberapa aliran. Misalkan aliran Siwa salah satunya. Aliran Siwa ini sebenarnya sudah menjadi ciri khas atau menjadi salah satu aliran kepercayaan yang saat Bali kuno itu cukup subur. Akan tetapi kalau dilihat ke belakang lagi, sebenarnya ajaran Siwa atau aliran Siwa ini sudah berkembang sebelumnya di kerajaan-kerajaan di Jawa. Misalkan ada keberadaan di Jawa itu banyaknya tinggalan arkeologi yang menyimbolkan Siwa, yaitu Lingga dan Yoni. Kemudian di Bali kuno pun ajaran Siwa dan cukup kuat bahkan hingga sekarang. Berdasarkan teks-teks hingga saat ini, misalkan Janana Siddhanta, Buana Kosa, itu banyak terkait dengan Siwaisme.
Jadi kalau di Puro Keboidan ini ditemukan arca yang cukup unik ya. Jadi arca yang berdasarkan kita semua, Pak Harali mengatakan itu adalah arca Siwa Bhairawa. Jadi terkait dengan ikonografisnya. Jadi ikonografis itu penggambaran arcanya itu cukup unik. Kenapa cukup unik? Karena lagi-lagi penggambaran seperti itu sangat langka. Yang pertama adalah terkait dengan dia seakan-akan memakai topeng. Ini menyimbolkan bahwasanya ajaran Siwa Bhairawa atau yang Tantrayana ini merupakan suatu kerahasiaan yang tidak boleh disebarkan oleh masyarakat secara sembarangan. Dia harus melalui inisiasi oleh seorang guru, baru bisa menjadi seorang disebut dengan Bhakta dari Siwa itu. Menaiki mayat, menginjak mayat. Jadi menginjak mayat itu simbol dari penyerahan secara total terhadap Siwa itu sendiri. Kalau dari sudut pandang filsafat bahwasanya tubuh manusia ini merupakan identitas yang maya, ilusi. Artinya jadi tubuh manusia itu sebagai kendaraan saja. Untuk apa? Untuk Atman yang melekat pada setiap tubuh manusia. Atmannya harus bersatu atau diserahkan secara total kepada Siwa itu sendiri. Nah, terkait dengan salah satu ikonografinya adalah di arca Siwa Bhairawa itu ada menonjolkan alat kelamin yang cukup besar atau yang disebut dengan palus itu mencuat ke kiri. Mengarah ke kiri ini juga menyimbolkan terkait dengan ajaran Tantra. Kalau ajaran Tantra itu ada dua aliran, yaitu aliran kiri dan aliran kanan. Nah, aliran kiri dan aliran kanan ini sebuah tahapan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau Siwa itu sendiri. Jadi aliran kiri itu adalah tahap-tahap bagaimana seorang sadaka atau seorang bhakta itu harus mempelajari terkait dengan ritual, tata susila. Tapi tidak cukup sampai di situ, dia harus ke tahap berikutnya, yaitu aliran kanan yang harus dia menyatukan dengan Tuhan itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara beryoga dan bermeditasi itu. Jadi salah satu perwujudan Siwa itu tidak hanya lingga yoni, akan tetapi Siwa Bhairawa yang digambarkan sedemikian rupa. Ajaran Bhairawa tidak pernah hilang di bumi ini, apalagi di Bali. Satu, ajaran Bhairawa misalnya itu Macaru untuk menyuburkan bumi ini, untuk membersihkan bumi ini tetap ada dengan menggunakan darah sebagai medianya. Itu sebenarnya diambil dari ajaran Bhairawa. Tuh, yang mengutamakan itu yatra, tantra, dan mantra. Arca Siwa Bhairawa yang demikian itu, atau kita memuja Siwa itu tidak hanya dalam bentuk yang somnya. Jadi arca Siwa dalam bentuk yang tenang, kemudian lemah lembut dan gagah dan ganteng, tetapi ada arca yang digambarkan sedemikian rupa, yaitu dalam wujud yang menyeramkan, dalam wujud yang disebut dengan ugra. Jadi dikatakan pesannya adalah kita memuja atau mendekatkan ke Tuhan itu, negasikanlah, hilangkan rasa senang, lemah lembut, dan rasa penderitaan itu. Kalau kita sudah mempunyai kesadaran sesuai dengan kesadaran Siwa itu, kita harus menghilangkan antara senang, kemudian sedih, antara yang kasar dengan yang lembut. Itu arti dari
wujud-wujud untuk menyeramkan bagi masyarakat saat ini. Jadi hilangkanlah sifat-sifat keduniawian itu sehingga kita bisa berkesadaran seperti Siwa itu. Pura Kebo Idan itu secara administrasi memang sudah menjadi salah satu cagar budaya di Bali dan bahkan memiliki nilai penting bukan hanya dalam sejarah kebudayaan Bali tapi juga sejarah kebudayaan Indonesia pada umumnya. Kalau kita menelisik dari cagar budaya itu ada 3 nilai penting yang cukup mendasar. Nilai penting sejarah, nilai penting pengetahuan dan publik. Nah, nilai penting sejarah sudah barang tentu nilai-nilai penting yang berada di Pura Kebo Idan ini secara kronologis sangat-sangat berharga, sangat memiliki nilai penting berdasarkan kesejarahannya, yaitu berdasarkan kerangka kronologi dari kemungkinan dari abad ke-13 hingga abad ke-14 berdasarkan wujud-wujud arca dan keberadaan pura itu sendiri. Kemudian dari segi ilmu pengetahuan, jadi Pura Kebo Idan ini bisa dikaji dari berbagai sudut pandang pengetahuan, baik dari arkeologi, antropologi, estetika, filsafat Hindu, dan sebagainya. Keberadaan cagar budaya yang berada di Bali itu disebut dengan living monument, artinya masih bermanfaat, masih digunakan oleh masyarakat sekitar. Baik salah satunya adalah untuk upacara-upacara keagamaan yang masih hingga saat ini. Peran Arca Bhairawa saat ini itu masih diyakini oleh masyarakat untuk mengadakan pangubakti karena pura ini dianggap salah satu pura yang penting juga di Pejeng. Selain pura Rengjagat, pura Mataram Saseh, Pura Kebo Idan dianggap memiliki sejarah yang panjang. Sehingga pura ini itu diyakini oleh umat sedharma untuk memohon kesembuhan dari segala penyakit. Apa yang kita bisa pelajari terkait dengan tinggalan arkeologi yang berada di Pura Kebo Idan? Yang kita bisa maknai adalah arca-arca yang sedemikian rupa dengan teliti, kemudian dengan rinci terkait dengan ikonografinya, penggambarannya itu mencerminkan salah satunya adalah ketangguhan, kecakapan, dan kedisiplinan seorang siplin. Jadi ketangguhan, kemudian pencernaan mendalam terkait dengan perwujudannya yang sedemikian rupa estetik itu harus dimaknai atau direfleksikan kehadap kehidupan saat ini. Jadi nilai-nilai itulah yang seharusnya diejawantahkan, diwujudkan dalam kehidupan saat ini dari sisi pendidikan ke generasi muda, sehingga nilai-nilai itu tidak terlepas begitu saja, kita bisa maknai lebih dalam. Siwa tidak hanya dikenal sebagai Bhairawa. Di banyak pura di Bali, ia juga disimbolkan sebagai lingga dan yoni, pertemuan 2 unsur yang melahirkan kehidupan. Jika Bhairawa adalah api yang menghancurkan, maka lingga yoni adalah air yang menumbuhkan. 2 sisi berbeda yang saling melengkapi, menjadi ajaran tentang keseimbangan alam dan manusia. Dari batu dan pahatan, kita belajar tentang ketekunan dan keyakinan. Dari arca Bhairawa, kita belajar bahwa kesucian tidak selalu lembut, kadang keras, tapi selalu membawa makna.
Kebu Edan bukan sekadar peninggalan sejarah. Ia adalah warisan yang hidup, tempat ilmu, budaya, dan spiritualitas bertemu. Saat matahari tenggelam di Pejeng, bayangan Siwa kembali menari di antara kabut. Di sini, masa lalu dan masa kini menyatu. Dalam setiap doa, dalam setiap nafas, Siwa tetap hidup. Di batu, di air, dan di hati manusia.